Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas I akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila, yaitu tentang analisis kasus cyanida Jessica Mirna yang berkaitan dengan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ira Prasasti dengan NPM 23.403. Di sini pertama saya akan menjelaskan kronologinya terlebih dahulu yang terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Yaitu Mirna Salihin, Jessica Wongso, dan seorang teman lainnya yang bernama Hani. Mereka bertemu di sebuah kafe, lalu mereka memesan minuman kopi. Lalu Mirna meminum kopi tersebut dan setelah beberapa menit kemudian, Mirna merasa tidak enak badan. Lalu beberapa saat kemudian, Mirna pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa kopi yang diminum Mirna mengandung cyanida. Lalu penyelidikan dan penangkapan terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 2016. Polisi mulai menyelidiki kasus ini sebagai pembunuhan. Jessica Wongso, teman Mirna yang juga ikut dalam pertemuan tersebut, menjadi tersangka utama. Dia ditangkap dan diadili karena diduga telah menyuntikkan cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Kasus ini sangat memicu perhatian media dan menjadi sorotan publik yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Fajri dengan NPM 23.395. Saya akan menjelaskan tentang persidangan dan vonis. Dalam persidangan, Jessica memakan waktu cukup lama dari 2016 sampai 2017 dan memakan sampai 32 kali sidang. Dalam sidang tersebut, Jessica disajikan dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Jessica bersalah, dan akhirnya benar. Dia divonis dengan penjara seumur hidup. Berikutnya latar belakang Jessica Mirna dan Mirna Salihin menjadi patokan besar karena adanya konflik pribadi dan motif yang belum terungkap sampai sekarang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah Aryanda dengan NPM 23410. Sorotan media dan opini publik. Pemberitaan media yang intens dan opini publik yang terpengaruh memengaruhi persepsi masyarakat tentang kasus ini dan keadilan diberikan. Kritik terhadap sistem hukum. Kritik terhadap sistem hukum Indonesia termasuk masalah lamanya proses peradilan, penyidikan yang terburu-buru, dan kecukupan bukti yang dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keadilan dalam sistem hukum. Lalu ada pembahasan kejanggalan dalam penyidikan dan pengadilan. Fakta-fakta baru ini mengungkap dalam film dan podcast sejumlah kejanggalan dalam penyidikan dan pengadilan. Kasus ini diantaranya adalah ketidakautopsian jasad Mirna, munculnya cyanida setelah 3 hari, dan absennya bau almond pada jasad Mirna. Itu menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan bukti dan integritas proses hukum. Kritik terhadap media dan pengaruhnya. Film, dokumenter, dan podcast ini juga menggarisbawahi pengaruh media dalam mengaruhi prinsip masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana media dapat memengaruhi pandangan publik, terutama dalam kasus-kasus hukum yang sensitif. Kesimpulan, kasus kopi cyanida Mirna dan Jessica yang kembali mendapatkan perhatian melalui film dokumenter dalam podcast mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pendidikan dan pengadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia terganggu dalam kasus ini. Menurut masyarakat keadilan, pengaruh media dan aparat hukum. Kesimpulan dalam bahwa kasus ini memunculkan serangka isu dan kompleks dan memerlukan
evaluasi lebih lanjut terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di negara tersebut. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan banyak manfaat dan juga pengetahuan untuk semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.